Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Pengertian inquiry discovery learning adalah sebagai suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Metode inquiry discovery learning ialah belajar pencarian dan penemuan dalam proses belajar mengajar. Dengan model inquiry discovery learning, seorang guru dalam menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk final, utuh dari awal hingga akhir, atau dengan kata lain guru hanya menyajikan sebagian, selebihnya diserahkan kepada siswa untuk mencari dan menemukannya sendiri. Tujuan dan manfaat metode inquiry discovery learning. Tujuannya dan manfaat model inquiry adalah membantu peserta didik untuk mendapat mengembangkan disiplin untuk intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas rasa ingin tahunya tersebut. Karakteristik model pembelajaran inquiry discovery learning menurut Bruce and Will 1980 dan 1992 halaman 135-136 mengidentifikasi karakteristik model pembelajaran ke dalam aspek-aspek berikut. Pertama, sintaks. Suatu model pembelajaran memiliki sintaks atau urutan atau tahap-tahap kegiatan belajar yang diistilahkan dengan fase yang menggambarkan bagaimana model tersebut dalam praktiknya. Misalnya bagaimana memulai pelajaran. Yang kedua, sistem sosial. Sistem sosial menggambarkan bentuk kerjasama guru, peserta didik dalam pembelajaran atau peran-peran guru dan peserta didik dan hubungannya satu sama lain, serta jenis-jenis aturan yang harus diterapkan dalam beberapa model pembelajaran. Guru bertindak sebagai pusat kegiatan dan sumber belajar, namun ada pula peran guru dan peserta didik seimbang. Setiap model memberikan peran yang berbeda pada guru dan peserta didik. 3. Prinsip reaksi. Prinsip reaksi menunjukkan kepada guru bagaimana cara menghargai atau menilai peserta didik dan bagaimana menanggapi apa yang dilakukan oleh peserta didik. Sebagai contoh, dalam suatu situasi belajar, guru memberikan penghargaan atas kegiatan yang dilakukan peserta didik atau mengambil sikap netral. 4. Sistem pendukung. Sistem pendukung menggambarkan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mendukung keterlaksanaan model pembelajaran, termasuk sarana dan prasarana, misalnya alat dan bahan, kesiapan guru, serta kesiapan siswa. 5. Dampak pembelajaran langsung dan iringan. Dampak pembelajaran langsung merupakan hasil belajar yang dicapai dengan cara mengarahkannya pada peserta didik pada tujuan yang diharapkan, sedangkan dampak iringan adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh pelajar. Kelebihan dan kelemahan inquiry discovery learning. Metode inquiry discovery learning juga mempunyai beberapa kelemahan. Berikut ini kelemahan metode inquiry discovery learning. Pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 2. Tidak mudah mendesainnya karena terbentur pada kebiasaan siswa. 3. Terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. 4. Selama
kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. 5. Metode ini kurang berhasil untuk mengajar kelas besar. Misalnya, sebagian besar waktu dapat hilang karena membantu seorang siswa menemukan teori-teori atau menemukan bagaimana ejaan dari bentuk kata-kata tertentu. Strategi ini tidak memberi kesempatan untuk berpikir kreatif atau pengertian yang akan ditemukan oleh diseleksi terlebih dahulu oleh guru. Keunggulan metode inquiry discovery learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor, serta keseimbangan, sehingga pembelajar melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. 2. Mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. 3. Dapat membentuk dan mengembangkan diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 4. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. 5. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja keras inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. 6. Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. 7. Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 8. Dapat memberikan waktu kepada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Yang terakhir adalah langkah-langkah metode pembelajaran inquiry discovery learning. 1. Memberi rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan identifikasi masalah, problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data, data collection. Yang keempat, pengolahan data serta data processing. 5. Pembuktian verification. Dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi, generalization. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나